Teori nenek moyang bangsa Indonesia. Pertama, teori Yunan. Teori Yunan merupakan teori yang menyatakan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, sebuah wilayah di Tiongkok bagian selatan. Berdasarkan teori Yunan, proses migrasi tersebut melalui dua gelombang, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Migrasi tersebut membuat banyak manusia purba yang akhirnya mendiami pulau-pulau yang terbentang dari Madagaskar, Afrika sampai dengan Pulau Paskah, Chili. Teori Yunan ini masih sangat lemah dan kurang akurat. Hal itu disebabkan karena teori ini cuma berdasar pada bukti-bukti kesamaan secara fisik, temuan benda-benda bersejarah yang mirip, serta kebudayaan megalitikum saja. Kedua, teori Nusantara. Menurut teori ini, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Kepulauan Indonesia. Teori Nusantara didukung oleh beberapa tokoh seperti Muhammad Yamid, Sultan Takdir Ali Syahbana, Goris Keraf, dan John Crawford. Teori Nusantara menekankan bahwa masyarakat Kepulauan Indonesia telah memiliki kebudayaan tinggi, didasarkan pada penelitian bahasa dan budaya. Ketiga, teori out of Africa merupakan teori yang didasarkan pada penelitian DNA mitokondria gen perempuan dengan gen laki-laki. Teori ini menyatakan asal-usul manusia di berbagai belahan dunia berasal dari Afrika. Teori ini didukung oleh Max Ingman. Manusia dari Afrika tersebut kemudian melakukan migrasi ke wilayah di luar Afrika. Tujuan pertama migrasi tersebut adalah Asia Barat. Jalur yang ditempuh ada dua. Pertama, mengarah ke lembah Sungai Nil, melintas semenanjung Sinai lalu ke utara melewati Arab Levant. Kedua, melewati Laut Merah. Setelah memasuki Asia, ada beberapa kelompok yang tinggal sementara di Timur Tengah dan kelompok lainnya melanjutkan perjalanan dengan menyusuri pantai di semenanjung Arab menuju ke India, Asia Timur, kemudian Indonesia. Keempat, teori out of Taiwan dikemukakan oleh Peter Bellwood dan Robert Blas. Dikenal dengan pendekatan kebahasaan. Keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia diketahui berasal dari rumpun Austronesia. Akar dari rumpun Austronesia sendiri pada awalnya berasal dari Kepulauan Formosa Taiwan yang sudah berkembang sejak 6.000 yang lalu. Dari Taiwan, bangsa Austronesia kemudian melakukan migrasi menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar, hingga ke pulau-pulau kecil di wilayah Pasifik. Asal-usul persebaran nenek moyang di Indonesia. Menurut pendapat Saracen bersaudara, penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Pada mulanya mereka tinggal di Asia bagian Tenggara. Ketika zaman es mencair dan air laut naik hingga berbentuk Laut Cina Selatan dan Laut Jawa, sehingga memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia dari daratan utama. Beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mamak yang mendiami Sumatera dan Tola di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Pendatang berikutnya membawa budaya baru yaitu budaya Neolitik. 1. Melanozoik. 2. Negro dan Wedit. 3. Proto-Melayu. 4. Deutero-Melayu. 1. Melanozoik. Suku Asmat di Papua merupakan salah satu suku di Indonesia. Menjadi keturunan bangsa Papua. Melanozoite diperkirakan berasal dari Teluk Tonkin. Pendapat ini didasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan, seperti pebble dan kapak pendek, yang ditemukan di pegunungan Baksen di daerah Hobin. Para arkeolog juga menyatakan bangsa Melanesia atau Papua Melanozoite terpengaruh kebudayaan Baksen. Hiabin. Ciri kehidupan. Pertama, termasuk rumpun Vedat Australite. Kedua, ciri fisik kulit hitam, berbadan kekar, rambut keriting, bibir tebal, hidung mancung. Ketiga, kebudayaannya digolongkan pada budaya Mesolitikum. Keempat, pola hidupnya semi-nomaden dalam kelompok-kelompok kecil. Kelima, hidup dengan sistem berburu dan mengumpulkan makanan. Keenam, mengenal teknologi baru seperti teknik pembuatan api dengan mengesekkan ranting pohon atau batu. Ketujuh, sudah mengenal sistem perladangan. Daerah persebaran dapat ditemukan di pedalaman Malaya, penduduk Aeta di pedalaman Filipina, serta orang-orang Papua Melanozoik di Pulau Papua dan Kepulauan Melanesia. 2. Negro dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sendiri sudah terlebih dahulu dimasuki oleh
Orang-orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito itu sendiri diberikan oleh orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu orang yang memiliki kulit hitam, sangat mirip dengan jenis-jenis Negro. Persebaran orang-orang Wedit di Indonesia cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi, Kubu, Siak, dan Sulawesi Tenggara, Toala, Tokea, dan Tomuna. 3. Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunan, sebuah wilayah lembah sungai Yangtze, Tiongkok bagian selatan. Bangsa Proto-Melayu membawa kebudayaan yang lebih tinggi daripada kebudayaan bangsa Melanesia. Proses migrasi bangsa ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu bencana alam berupa banjir akibat meluapnya sungai Yangtze dan sungai-sungai lain di wilayah Tiongkok bagian selatan, desakan suku-suku liar yang datang dari Asia Tengah, serta peperangan antar suku. Mereka bermigrasi ke Indocena dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Mereka pada awalnya menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ciri fisik: kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, bentuk mulut dan hidung sedang. Kebudayaannya termasuk kebudayaan Batu Muda Neolitikum.